Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Mari kita sembah Dia sembah. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami berdiri di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan dalam hati. Dan Kau membawa kami dalam hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat. Karena itu yang kami inginkan, damai sejahtera bersama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur malam ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan masuklah dalam hati kami, penuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Karena Engkau yang punya kerajaan surga sampai selama-lamanya Tuhan. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan. Yang sakit kami rendam, kami cuci bersih dengan air yang hidup yang datang dari surga. Aku rendam tubuhnya dengan air kehidupan, menjadi tahir, bersih, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai persoalan gunung masalah, Engkau ratakan, Engkau singkirkan, sehingga mereka bisa hadir di tempat ini memuji dan melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu Tuhan. Dan kami melihat terang-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Berbicaralah malam hari ini, kami siap mendengarkan firman. Bawa ke dalam dimensi yang sama Tuhan, ke dalam frekuensi yang sama, sehingga kami satu mengerti akan firman-Mu itu Tuhan. Dan firman-Mu itu ditabur di tanah subur dan tumbuh menjadi benih yang hidup, sempurna seperti Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Salam. Bapak Surgawi, engkau telah melihat ini. Saudara, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Saudara, di tahun baru ibadah pagi hari itu, saya lihat yang datang sedikit. Padahal itu menentukan bahwa visi dan misi Tuhan itu akan dibicarakan di hari pertama. Dan apabila saudara dan saya bersekutu bersama di hari tahun baru itu, niscaya 1 tahun ke depan itu saudara akan diberkati oleh Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Saya mau ulang sedikit saudara tentang visi misi Tuhan kemarin pada waktu tahun baru. Pagi hari itu Tuhan berkata, anakku, tahun 2022 ini engkau akan kuberkati, tetapi engkau harus memperhatikan, fokus kepada perkara yang di atas, bukan yang perkara di bumi ini saudara. Artinya apa? Kita taat patuh sama perintah sama firman Tuhan. Itulah yang membuat engkau akan bahagia. Karena apa? Pencobaan di tahun 2022 ini, Tuhan berfirman visi bahwa tahun 2022 ini masih inflasi 5 tahun ke depan. Artinya inflasi itu apa? Dulu pisang goreng yang hanya 1.000 sekarang jadi 2.000. Artinya apa? Mata uang itu turun, harga naik. Itu kalau Anda tidak tinggal di dalam Tuhan, Anda akan mengalami kesulitan-kesulitan dan Anda akan mudah terjatuh. Terjatuh karena apa? Karena iblis tahu saudara, iblis itu sekarang apa? Sekarang itu mau menipu kita, mau membinasakan anak-anak Tuhan.
mau membelokkan kita dari jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Iblis tahu karena waktunya sudah dekat, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan yakinlah, saudara, bahwa kalau Anda mengikuti jalan Tuhan di tahun 2022 ini, Anda akan diberkati dan dipulihkan secara luar biasa oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, saya teringat akan saat sekolah minggu yang menyanyikan ini, saudara. Dulu waktu saya masih kecil ya, saudara, ada begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Saudara, malam ini kita akan membahas jalan Tuhan, saudara. Kita baca 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 22. Kita baca pelan-pelan saja supaya Bapak Ibu Saudara kita mengerti. 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 22. Ya, silakan Pak David pelan-pelan saja supaya 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai 22. ayat 21 sampai ayat 22. Begini firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Amin. Saudara, kita tambah lagi, satu lagi kita buka ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat ke-10. Begini firman Tuhan. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Amin, saudara. Saudara, dari dua perikop tadi itu, saudara, bahwa jalan Tuhan itu lurus. Kalau jalan dunia itu bengkok-bengkok, tidak lurus. Jalannya apa, saudara? Ular. Jadi Paulus waktu itu menyebut berita Injil ini sebagai jalan Tuhan, saudara. Berbeda akan zamannya Daud ya, saudara. Daud dulu itu hanya akan berharap pada apa? Pertolongan Tuhan, saudara. Dengan sangat sukar ya, saudara, waktu zamannya Daud itu, karena Roh Kudus belum ada walaupun ada di dalam dirinya Daud waktu itu, zaman Daud itu belum ada Roh Kudus dicurahkan sama Tuhan ya, Tuhan Yesus. Tetapi dia sering kali merenung dan dapat inspirasi tentunya ya, saudara. Tapi dalam keadaan tertentu itu dia memakai Urim dan Tumim. Urim dan Tumim itu apa ya? Kayak ya, Daud itu kan suka menyanyi ya, saudara. Jadi lalu menyembah Tuhan dulu, baru dia mendapatkan hikmat. Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Waktu Tuhan Yesus disalib, mati di kayu salib, baru sudah itu aku akan menyertai engkau, rohku akan bersama. Berarti dicurahkan Roh Kudus. Amin, saudara. Terus sedangkan pada sekarang sejak Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya. Kita sudah bisa langsung komunikasi dengan Dia, saudara. Di dalam hati sini, saudara. Saudara, saya tidak pakai mic ya, mic-nya kayaknya ini. Cek. Saudara, sejak Roh
Roh Kudus dicurahkan, kita bisa langsung komunikasi dengan Roh Kudus. Caranya apa? Kita tobat dulu, tobat, bersihkan hati, minta undang Roh Kudus masuk dalam hati, Kristus bersama dalam Bapa masuk dalam hati, saudara. Maka hati kita ada dengan Roh Kudus dan kita langsung bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Artinya kita harus sungguh-sungguh dalam fokus tentang itu, saudara. Kalau Anda tidak fokus mengundang Roh Kudus dan mau berkomunikasi sama Roh Kudus, selamanya saudara nggak bisa komunikasi dengan Roh Kudus. Saudara, teringat akan Petrus itu, saudara. Tuhan Yesus waktu badai naik perahu badai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu danau itu lagi angin gelombang, saudara. Petrus melihat, wih hantu. Dipikir apa itu? Tapi Tuhan Yesus, tenanglah, jangan takut. Terus Petrus bilang apa? Tuhan, kau berjalan di atas air. Jam 3 pagi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Terus Petrus, Tuhan, aku mau ikut. Aku bisa jalan di atas air. Kemari. Petrus jalan sebentar. Tetapi karena apa, saudara? Karena dia sudah tidak mulai fokus. Lihat kanan kiri. Wih, gelombangnya kok begini. Wih, ini di atas air nih. Akhirnya apa? Petrus tenggelam, saudara. Saudara, begitu pula tahun ini, saudara. Anda dituntut untuk fokus. Mata Anda tertuju pada Tuhan. Dan lagi, saudara, tahun ini, tahun 2022 itu kalender Ibrani itu tahun apa? P itu mulut. Bahwa mulut kita ini kalau kita sucikan, kalau hidup menurut firman, maka mulut kita ini akan berkuasa, saudara. Anda bicara Yuda sakit sembuh, pasti sembuh, saudara. Karena tahun mulut. Makanya mulut kita penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Mulut Anda jangan mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia. Tahun ini, saudara, kalau Anda ingin menggeluti jalan Tuhan, jaga mulut Anda. Mulut Anda itu hanya untuk mengucapkan pujian penyembahan kepada Tuhan, hatinya senang, mulut Anda berkuasa. Amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan apa tadi? Jangan mengatakan kata-kata sia-sia. Kalau Anda sekarang sudah keceplosan mengatakan kata-kata sia, segera cabut. Ampuni Tuhan, aku cabut perkataanku yang sia-sia. Begitu caranya, saudara. Supaya apa? Perkataan sia-sia itu tidak keluar, tidak membuat orang terikat, tidak mengutuk orang. Amin, saudara. Sehingga mulut Anda itu akan berkuasa. Amin, saudara. Saudara, saya bacakan di Efesus 2 ayat 2. Langsung saya bacakan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, kalau Anda mengikuti jalan dunia, saudara akan tersesat. Tidak ada, saya jamin, tidak ada kebahagiaan. Meskipun Anda pegang uang 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, uang tidak akan membuat Anda bahagia. Bukan uang, saudara. Tuhan bicara di tahun 2022 itu, bukan uang yang membuatmu bahagia. Karena Tuhan bilang, jangan mencintai uang. Yang membuatmu bahagia itu firman ini, saudara. Amin. Amin, saudara. Yang membuatmu bahagia ini firman. Karena apa? Anda dibuat berkuasa. Karena mulut Anda akan berkuasa. Tidak usah pakai uang, kalau sembuh-sembuh. Aku perlu uang datang sendiri. Amin, saudara. Mulut Anda akan dibuat berkuasa. Tapi syaratnya harus ikut jalan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Jangan jalan dunia ini yang belok-belok. Karena apa? Dunia ini sudah dikuasai, saudara. Dikuasai kuasa kegelapan, sistem dunia ini. Saudara, di Jawa dulu saya sering melihat
orang pengen kaya saja, dipikir kaya itu bahagia, sampai macam-macam saudara. Tukar janin, mengorbankan tukar janin itu saudara. Janinnya dikorbankan sebagai tumbal supaya apa? Dapat rezeki. Istilahnya dunia itu rezeki saudara, bukan berkat. Dan setan tahu, setan itu pasti dia bukan pencipta saudara. Setan itu hanya bisa menipu, pendusta, bapaknya pendusta. Dia mengambil masa depanmu dan masa depan anak cucumu itu diambil. Anak cucumu lalu berkatnya banyak ya kayu bikin tumbal begitu langsung bisa kaya, bisa. Karena diambil dari anak cucumu itu rezekinya. Tapi ya ingat, 10 turunan ke anak cucumu itu akan susah. Sudah diambil bapaknya. Macam-macam saudara, bikin tumbal, bikin pesugihan, macam-macam. Tukar janin istilahnya sampai begitu. Mengorbankan pada sistem dunia. Tetapi kalau Tuhan Allah Bapa kita, Dia memberkati, Dia memang pencipta. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapa kita itu memang pencipta saudara. Dia yang awal dan yang akhir. Dia sumber kehidupan itu. Kalau iblis nggak bisa itu. Dia menipu, pendusta dan curi. Amin saudara. Amin. Saudara, sejak zaman Yesaya dulu, Yesaya itu menerangkan tentang keinginan Tuhan. Nah, kita baca di Yesaya 48 ayat 16 saudara. 16 sampai 17. Pak Febri kalau sudah. Yesaya 48 ayat 16 sampai 17. Yesaya pasal 48 ayat 16 hingga ayat yang ke-17 begini firman Tuhan. Mendekatlah kepadaku dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Amin. Saudara, ayat ini saudara tadi berbicara. Jadi kalau Tuhan memanggil orang untuk mendekat, Dia inginnya mengajar jalan yang harus kau tempuh, yang memberi engkau faedah. Memberi engkau faedah itu. Memberi engkau faedah itu apa? Memberi engkau keuntungan, faedah, hasil, keuntungan. Kalau aku memanggil kau, aku tidak menyiksa. Bukan. Kalau aku memanggil kau, aku bukan tidak menyiksa hidupmu atau bikin susah kau. Tidak, ya. Tuhan memanggil itu, Dia akan memberi kau faedah. Mana dalilnya ini? Dalilnya Yesaya ini sudah menerangkan. Kalau memanggil kau itu akan memberi kau faedah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ayat yang selanjutnya itu. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyak. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan itu. Saudara, sejak zamannya Nabi Yesaya itu, Allah itu sudah menyatakan dalam isi hatinya, saudara. Kalau kau mendekat, aku tidak mengajar. Saudara kan diajar, boleh kan? Ini hal-hal yang berguna memberi faedah bagi. Kalau kau perhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut tidak pernah berhenti. Kebahagiaanmu itu tidak pernah berhenti. Dia mau sampaikan kepada umatnya supaya dia mengalami kebahagiaan, damai sejahtera. Banyak sekali orang yang punya konsep salah tentang panggilan Tuhan, saudara. Mendekatlah kepada Tuhan, terus orang berpikir nanti kalau aku dekat-dekat, nanti dululah Tuhan. Nanti Tuhan macam-macam. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang merokok, dilarang minum, dilarang ini, dan macam-macam. Akhirnya apa? Gak kuat.
Makanya kamu mentas dari situ, keluar dari situ, jangan hidup di situ. Kalau Tuhan memanggil itu, ikut Tuhan. Tuhan itu akan mengajar dan memberi faedah. Setelah itu janjinya apa? Kau akan hidup bahagia, damai sejahtera. Berkatmu itu seperti gelombang di laut yang tidak pernah habis. Dan anak cucumu diberkati sampai anak cucumu. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara begitu, itu kira-kira terjadi tidak? Saudara, kalau firman Tuhan bicara seperti itu, terjadi kan tidak? Loh, nggak ada yang ngerti. Terjadi ya? Amin? Terjadi saudara. Lalu kau jangankan memberi bahagia ya. Bumi langit ini loh, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah langit, jadi. Apalagi cuma membuat kamu bahagia itu kira-kira jadi kan tidak? Jadi. Sekeras. Jadi. Jadi tidak? Jadi. Amin saudara. Pasti jadi saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, kebahagiaan berlimpah-limpah. Jadi kebahagiaan itu adalah mengikut jalan Tuhan. Ya, kita baca Roma 3 ayat 8 dulu, Pak Lebre. Kita banyak sharing firman ya saudara, supaya di tahun ini apa yang Tuhan mau saudara dan saya akan dipulihkan dan diberkati. Roma pasal 3 ayat 8. Begini firman Tuhan, bukankah tidak benar Roma fitnah? 3 ayat 8. Roma 3 ayat 8. Ya. Sebab apa? Roma 3 ayat 8. Roma 3 ayat 8. Roma 8 ayat 3 dan 4. Sorry. Maaf ya saudara. Roma 8 ayat 3 dan 4. Dengan perikop hidup oleh roh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang didosai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Karena tadinya manusia di jalan dunia, sifatnya itu berputar-putar pada kepentingan diri sendiri itu saudara. Disebutnya keinginan daging, pikirannya sendiri yang kedagingan. Kadang-kadang pikiran itu berupa indah, begitu bagus, begitu muluk, tapi tetap dalam kerangka kedagingan. Ada yang sudah terima Yesus, lahir baru, baptis dalam nama Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus dan berkuasa Roh, tapi cara berpikirnya itu masih cara daging, saudara. Sehingga ketika mengikuti jalan Tuhan itu selalu ada pertentangan, saudara. Selalu ada pergumulan, selalu ada percekcokan dalam hati. Karena banyaknya motivasi yang ada di dalam sini, dalam hati masih daging. Ini yang bikin orang Kristen ikut jalan Tuhan itu susah ya. Menurutnya, rumit pun ikut jalan Tuhan ya. Salah satu contoh itu kegagalan manusia mengikut jalan Tuhan itu adalah perkara emosi, saudara, perkara hati. Contoh, Musa dulu adalah orang yang paling turut dengan hukum Taurat, turut dengan hukum Taurat itu. Dia memimpin bangsa Israel itu, dia gagalnya cuma satu, saudara. Perkara emosinya, perkara hatinya itu dicampur dengan apa? Dia marah dengan jengkel sama orang Israel gara-gara apa? Israel itu orangnya menggerutu, kok bersungut-sungut aja, minta air, kurang air. Akhirnya, hei bangsa Israel, kamu yang tegar tengkuk, apakah aku harus memukul batu ini supaya keluar air? Dia emosi, sudah. Emosinya ini tercampur. Sebenarnya kalau Musa tidak usah emosi saja, ya sudahlah, dia tahan emosi sebentar, emosinya nggak usah ikut. Dia pukul saja batu itu. Ya, aku pukul batu ini supaya keluar air, biar keluar airnya. Itu dia pasti tidak akan gagal. Itu sudah salah satu kegagalan itu. Perasaan emosi ini memang ya saudara, kalau masih cara hidup lama itu kalau
kita melihat sesuatu yang tidak cocok dengan hati dengan diri kita itu seakan-akan itu kalau kita diluapkan, tidak dikeluarkan itu rasanya sakit di dalam hati. Tapi ingat itu saudara, itu disaring dulu saudara. Itu masih termasuk perkara daging atau secara perkara rohani. Kalau perkara daging itu buang saja. Kita hanya buang saja. Caranya apa? Caranya saudara harus menyerahkan, berdoa sendiri, deklarasi sendiri. Roh Kudus, aku beri kau otoritas 100% untuk mengeluarkan semua kedaginganku. Aku gantung perkara emosi, harga diri, kedagingan, semua ini aku gantung di kayu salib. Maka kepala Anda akan sakit, akan perut mual-mual, tapi kamu muntah saja, tidak apa-apa. Nanti Anda akan dipimpin oleh Roh Kudus, dibuang. Yang kenapa Pak? Yang bisa mengeluarkan semua sampah-sampah, semua kedagingan itu hanya Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan itu hanya melakukan membantu. Yang bisa mengeluarkan itu Roh Kudus sendiri. Amin saudara. Anda akan dipisahkan dari kedagingan itu dengan dan Anda akan kosong, enteng, dan Anda akan ditabur, dikasih benih sama benihnya Kristus. Dan benih Kristus itu akan bertumbuh bersama-sama kita. Saudara, itulah saudara. Dan ternyata apa? Perkara emosi, perkara apalagi harga diri itu harus digantung di kayu salib. Amin saudara. Tidak usahlah harga diri apa segala macam itu. Itu Tuhan Yesus itu kita akan dimuliakan sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara, ternyata jalan Tuhan itu adalah jalan salib itu saudara. Anda harus menggantung kedagingan Anda di atas kayu salib dan mengikuti jalan Tuhan. Kalau Anda ikut jalan Tuhan, oleh bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Dan oleh pengakuan Anda bahwa darah Kristus itu sebagai jalan perdamaian dengan Allah Bapa, maka Anda akan diselamatkan. Amin saudara. Saya teringat akan cerita Kain dan Habil. Adik kakak ini saudara sama-sama mempersembahkan persembahan. Yang satunya persembahan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan. Yang adiknya ini mempersembahkan domba-domba gemuk saudara. Tapi yang diterima Tuhan yang siapa? Yang adiknya ini. Adiknya, kakaknya marah, dibunuh. Adiknya ini mati. Tuhan sana. Kain, adikmu mana? Apakah saya menjaga adikmu Tuhan? Darah adikmu ini menuntut balas berteriak-teriak. Saudara, di dalam darah itu ada nyawa. Kalau kita baca selanjutnya saudara, pengorbanannya itu, pengorbanan Tuhan itu domba-domba yang gemuk itu mencurahkan darah. Tuhan memberikan setelah itu memberikan tulah-tulah di Mesir, penyakit-penyakit di Mesir itu. Saudara, orang Israel diminta untuk memoles darah anak domba supaya tulah itu lewat tidak mengenai keluarga orang-orang yang percaya pada Tuhan Yahweh. Terus sekarang kita bicara salib Kristus, darahnya Yesus ini. Yesus ini orang suci saudara, lahirnya saja dari firman. Yang mengerti katakan amin. Bapaknya laki-laki itu nggak ada saudara. Penemuan Dead Scroll itu ya saudara, darah Yesus itu hidup. Setelah diculture dalam ilmu biologi, kromosom itu adalah 23 milik ibu, 23 milik bapak, jadinya 46. Kalau XX jadinya perempuan, kalau XY jadinya laki-laki. Tapi kromosomnya setelah diculture, kan Ron Wyatt ini peneliti fosil di sana menemukan bahwa tabut perjanjian sudah ketemu. Di atas tabut perjanjian itu dulu, tabut perjanjian itu begini saudara. Tabut perjanjian itu kalau ada orang Yahudi rabi-rabi yang kudus itu, kalau mau sudah dosa, mengaku dosa salah, dia sembelih darah domba terus dipercikkan di tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu 10 perintah Allah itu, kalau dipercikkan begitu. Tetapi setelah dibuang ke Babel, tabut itu hilang. Ternyata apa? Setelah itu Tuhan Yesus disalib di atasnya, gempa bumi, retak dia, darahnya Yesus tercurah dan dia tercucur di tabut perjanjian itu. Dari genaplah firman Tuhan.
bahwa darah penebusan itu adalah darah domba anak Allah. Allah sendiri, saudara yang bercucuran. Setelah ketemu hitam-hitam itu, dia pergi ke laboratorium Ron Wyatt ini. Darahnya di culture itu sama orang Israel itu diputar halus-halus sampai 72 jam. Mungkin di culture dengan apa ya saudara, mungkin dicampur dengan garam atau air yang itu. Ini darah siapa? Ternyata kromosomnya ada 24, 1Y dan 23 punyanya Maria. Darah itu hidup, saudara. Amin, saudara. Tuhan Yesus mati mencurahkan darah itu. Darah itu sebagai, kalau kita mengaku kita berdamai dengan Allah. Komunikasi kita yang putus tadi itu nyambung kembali. Komunikasi putus itu bagaimana, saudara? Saudara kalau punya handphonenya hidup, statusnya hidup, tapi signalnya mati, Telkomselnya signal mati. Sama kan saudara? Saudara itu statusnya hidup, tapi nggak bisa komunikasi karena signalnya mati, saudara. Tetapi sejak mengaku darah Kristus itu, maka signal Anda hidup, Anda bisa berkomunikasi kembali kepada Allah Bapa. Amin, saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Engkau memberikan darah-Mu itu untuk memperdamaikan dengan Allah. Dan melalui bilur-bilur darah-Mu ini, segala penyakit, segala kutuk masa depan pada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini akan dilepaskan. Tidak ada lagi kutuk masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka akan dipulihkan kehidupannya, diberkati. Segala japa mantra yang mengikat segala kehidupan kutuk-kutuk masa depan oleh darah Yesus akan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Engkau anugerah yang luar biasa buat kami. Anak-anak-Mu di tempat ini mendapatkan kemuliaan, dipulihkan dari segala ekonomi, sakit penyakit, dan dipulihkan rohaninya sehingga dia bisa mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Generasi-generasi Yeremia itu pakai secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat kesembuhan luar biasa ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus